menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini hampir jelas ya. Yaitu di sini ada berita AHY kami mohon keadilan, jangan ada politisasi kasus Lukas NMB. Politisasi apa? Dia menjadi saksi saja tidak datang, saat menjadi tersangka saja dipanggil KPK juga tidak datang. Bahkan sekarang sudah pemanggilan kedua, ya seharusnya datang dulu lah. Jangan ada statement yang demikian. Menurut saya ini statement yang sangat lucu. Datang juga belum, tetapi sudah membuat statement jangan ada politisasi. Ini bahkan juga dikomentari, AHY kami mohon keadilan, jangan ada politisasi kasus Lukas NMB. Pada heran nggak kenapa semua turun gunung seakan-akan membela Lee, mencium aroma busuk. Bahkan di sini juga mengkaitkan dengan turun gunung SBY dan juga AHY yang menyebut Presiden Joko Widodo hanya gunting pita dan pemilu 2024 bisa curang dan tidak adil. Ternyata apa ada yang ditutup-tutupi ya? Ya, tetapi jelas ini yaitu dari CNN Indonesia ada berita yang berjudul seperti ini. Saya jadi penasaran ya dengan beritanya seperti apa sih. Nah, dari sini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berharap kasus hukum di KPK yang menjerat kadernya Gubernur Papua Lukas tak dipolitisasi. AHY meminta agar proses hukum terhadap Lukas ditegakkan secara adil. Selain itu, dia juga meminta agar semua pihak menghindari trial by the press atau peradilan sepihak melalui media massa terhadap kasus Lukas. Ini kemungkinan kalau tidak viral, AHY pasti tidak akan melakukan inilah. Kalau tidak viral, ya biasalah nunggu viral dulu baru AHY bertindak. Dari sini juga AHY sudah menonaktifkan Lukas, Gubernur Papua, dan digantikan dengan wakilnya. Kemungkinan kalau tidak viral ya pasti AHY tidak akan menonaktifkan Lukas. Menurut saya seperti itu sih. Bahkan sampai pemanggilan kedua oleh KPK, ya kayaknya Lukas NMB masih sakit sih menurut pengacaranya. Nah, dari sini kami mohon agar hukum ditegakkan secara adil, jangan ada politisasi dengan prosesnya juga. Mari kita hindari trial by the press, kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat. AHY juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemberantasan korupsi, termasuk kasus korupsi yang menjerat Lukas selaku Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Menurut saya sih agak terlambat dikit, tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Dan akhirnya AHY sekarang menonaktifkan Gubernur Papua dan menyarankan agar Lukas segera mematuhi pemanggilan terhadap KPK. Itu pun sudah telat menurut saya karena Presiden Joko Widodo udah terlebih dahulu yaitu terhadap Lukas untuk memenuhi pemanggilan terhadap KPK, yaitu hormati KPK dalam pemanggilan Lukas NMB ke Jakarta. Ya menurut saya telat, tapi nggak apa-apa. Walaupun telat akhirnya kan ada tindakan. Ya seharusnya daripada kemarin menyentil Presiden Joko Widodo atau bahkan SBY turun gunung, ya seharusnya turun gunung untuk Lukas NMB menurut saya malah bagus sekali. Itu akan menaikkan elektabilitas Demokrat dan juga bahkan AHY. Menurut saya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berharap kasus hukum di KPK yang menjerat kadernya Gubernur Papua Lukas NMB tak dipolitisasi. AHY meminta agar proses hukum terhadap Lukas ditegakkan secara adil. Selain itu, dia juga meminta agar semua pihak menghindari trial by the press atau peradilan sepihak melalui media massa terhadap Lukas. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil, jangan ada politisasi dalam prosesnya. Mari kita hindari trial by the press, kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat pada Kamis 29 September. AHY juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemberantasan korupsi, termasuk kasus korupsi yang menjerat Lukas selaku Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menegaskan partainya memegang teguh prinsip rule of law, bahwa setiap pihak harus tunduk terhadap hukum, termasuk mentaati asas praduga tak bersalah. Untuk itu, kata AHY, Lukas akan kembali memegang jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat jika yang bersangkutan terbukti tak bersalah. Namun saat ini, partai telah menonaktifkan Lukas untuk sementara selama menjalani proses hukumnya.
Sebagai gantinya, AHY telah menunjuk William Wendig sebagai PLT Ketua DPD Partai Demokrat. William merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi 5 DPR. Apabila di kemudian hari Bapak Lukas tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya, kata dia. KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lukas sudah 2 kali dipanggil KPK, baik secara saksi maupun tersangka, tetapi ia selalu mangkir. Kuasa hukum beralasan Lukas sedang menjalani perawatan akibat penyakit. Bahkan, tim kuasa hukum Lukas mengajukan permohonan agar Lukas bisa berobat ke luar negeri. Bahkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono secara khusus menggelar jumpa pers menyangkut Gubernur Papua Lukas. Lukas adalah kader Demokrat yang tengah terjerat kasus korupsi di KPK. AHY menegaskan partainya telah membuka komunikasi dengan Lukas sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Namun kondisi Lukas sedang sakit. Memang ada kesulitan komunikasi dengan Pak Lukas karena kondisi beliau yang sedang sakit. Dalam 4 tahun ini Pak Lukas sedang 4 kali terkena serangan, sehingga beliau ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara, ujar AHY saat konferensi pers di DPP Demokrat pada Kamis 29 September. Namun di tengah kesulitan tersebut, Demokrat tetap berhasil berkomunikasi dengan Lukas. Hanya saja AHY tak menjelaskan siapa dan bagaimana komunikasi tersebut dilakukan. Dan setelah mendengarkan penjelasan beliau itu, serta membaca pengalaman empirik pada 5 tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya, jelas AHY. Dalam kesempatan ini, AHY juga bercerita pada 2017 lalu ada kasus hukum yang menjerat Lukas. Hal tersebut dianggap tidak adil, khususnya saat Pilkada Papua tahun 2018. Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi. Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi, katanya. Berikut pembelaan lengkap AHY kepada Lukas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pejabat teras, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang saya cintai, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Tadi malam saya baru melaksanakan rapat pengurus terbatas untuk membahas kasus hukum yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Bapak Lukas, yang juga adalah Gubernur Provinsi Papua. Pasca pertemuan, saya menugaskan kepada Badan Komunikasi Strategis untuk mengundang rekan-rekan sekalian guna mendengarkan secara langsung pernyataan pandangan dan sikap Partai Demokrat. Rekan-rekan wartawan, sejak KPK menetapkan status tersangka kepada Pak Lukas, kami telah melakukan berbagai upaya untuk komunikasi dengan beliau guna menyimpulkan informasi, meminta klarifikasi dan mencari solusi. Memang ada kesulitan komunikasi dengan Pak Lukas karena kondisi beliau yang sedang sakit. Alhamdulillah, mesti ada kesulitan. Kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam. Dan setelah mendengarkan penjelasan beliau serta membaca pengalaman empirik pada 5 tahun terakhir, kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politik? Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas. Pada tahun 2017, Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Pak Lukas ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur sebagai wakilnya Pak Lukas dalam Pilkada tahun 2018.